Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dan hadir pada acara hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan kami selaku kelompok 11 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembinaan Disiplin dan Perilaku Anak. Baik, pertama-tama marilah kita buka diskusi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara presentasi pada hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Diki Judansyah, saya sendiri dengan nomor NIM 12020100036 sebagai moderator dan pemateri pertama. 2. Dela Dinta Oktavia dengan nomor NIM 12020100032 sebagai pemateri kedua. Dan ketiga, Dewi Waradah Rosalina dengan nomor NIM 12020100034 sebagai pemateri ketiga. Dan dosen yang saya hormati, Ibu Nenggustini SPD MPD. Sementara itu, materi pada presentasi hari ini adalah: pertama, pengertian disiplin yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Kedua, pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Ketiga, teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Keempat, pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak. Dan kelima, penerapan hukuman dan hadiah yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini, yaitu diawali dengan pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Apa itu disiplin? Apakah disiplin itu cuma sebuah slogan, visi misi, atau hanya sebuah tulisan? Ternyata disiplin itu memiliki pengertian atau definisi, yaitu sebagai berikut. Sebenarnya, masalah pembinaan disiplin merupakan problematika kehidupan yang cukup luas. Secara umum, disiplin merupakan bagian dari latihan batin atau watak agar segala perbuatan seseorang sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Oleh karena itu, pengkajian mengenai disiplin juga menjadi perhatian para ahli. Istilah disiplin mengandung banyak arti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin merupakan arti ketaatan dan kepatuhan pada aturan, tata tertib, dan lain sebagainya. Menurut beberapa pakar mengenai pengertian disiplin, yaitu satu, menurut Harlock menjelaskan bahwa disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan anak-anak perilaku moral yang diterima kelompok. Tujuannya adalah memberitahukan kepada anak-anak perilaku mana yang baik dan yang buruk dan mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan standar-standar ini. Kedua, menurut Mahmud Yunus dalam bukunya At-Tarbiyah wa Ta'lim mengatakan disiplin adalah kekuatan yang ditanamkan oleh para pendidik untuk menanamkan jiwa tentang tingkah laku dalam pribadi murid dan bentuk kebiasaan dalam diri mereka, tunduk dan patuh dengan sebenar-benarnya pada aturan-aturan yang sesuai dengan prinsip pendidikan yang sesungguhnya, yaitu inti yang dijalankan pada setiap aktivitas sekolah. Jadi, secara keseluruhan, disiplin dapat diartikan yaitu
suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan yang dikembangkan menjadi serangkaian perilaku yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban, dan semua itu dilakukan sebagai tanggung jawab yang bertujuan untuk menjadi pribadi utuh. Jadi disiplin bukan hanya sebuah slogan, visi misi, atau bahkan hanya sebuah pengertian. Disiplin adalah suatu kondisi yang harus kita wujudkan menjadi suatu perilaku, sehingga dengan perilaku itu kita bisa menjadi seseorang yang pribadinya utuh sebagai manusia yang sebenar-benarnya manusia. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Dela Dinta Oktavia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni mengenai pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Remaja, pelajar, dan mahasiswa pada akhir-akhir ini telah melampaui batas kewajaran karena telah menjurus pada tindak melawan hukum, melanggar tata tertib, melanggar moral agama, kriminal, dan telah membawa akibat yang sangat merugikan masyarakat. Kenakalan remaja dapat dikatakan wajar jika perilaku yang dilakukan dalam rangka mencari identitas diri serta tidak membawa akibat yang membahayakan kehidupan orang lain dan masyarakat. Salah satu upaya yang esensial maknanya adalah mengundang anak-anak untuk mengaktifkan diri dengan nilai-nilai moral untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Dengan demikian, upaya tersebut menunjukkan perlu adanya posisi dan tanggung jawab dari orang tua. Karena orang tua berkewajiban meletakkan dasar-dasar disiplin diri kepada anak, dan bersama sekolah dan masyarakat, dikembangkanlah disiplin diri itu. Nah, disiplin merupakan salah satu upaya dan perbuatan untuk meningkatkan kualitas belajar karena dengan disiplin segala kegiatan akan teratur dan terarah sehingga tujuan belajar yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Maka dengan demikian, sebagai salah satu upaya meningkatkan proses dalam belajar disiplin diri kita, sebagai komitmen perlu dilaksanakan karena 1. Dengan disiplin, semua kegiatan dalam proses belajar terarah, tertib, dan teratur, sehingga tujuan yang diharapkan tercapai secara optimal. 2. Dengan disiplin, kreativitas kita terpusat ke satu arah dan tujuan yang tepat. 3. Dengan disiplin menjadikan kita belajar dengan giat sehingga hal yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang berguna. 4. Dengan disiplin, semua kegiatan kita akan lebih meningkat kualitasnya, karena siswa-siswa tersebut akan lebih peka terhadap pengaruh oleh hal-hal yang sifatnya negatif. 5. Dengan disiplin, semua kegiatan dalam belajar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. 6. Dengan disiplin, semua kegiatan kita dalam proses belajar yang sedang berlangsung dapat memberikan suasana yang menyenangkan dan merangsang aktivitas. 7. Suasana dan situasi belajar secara disiplin mudah mengarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai. Disiplin sekolah dapat membuahkan hasil yang sangat bermanfaat yang hanya mungkin dicapai bila dikaitkan dengan batasan-batasan tertentu. Tentu saja, dalam aspek utamanya, kehidupan kelas harus ditetapkan dengan tegas. Tetapi sebaliknya, tidak perlu bahwa peraturan mengatur segala sesuatu sampai ke hal-hal yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya, teknik pembinaan disiplin dan penerapan disiplin kelas. Ada beberapa teknik atau cara yang menumbuhkan dan membina disiplin diri siswa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tulus Tuu, yakni sebagai berikut. 1. Teknik disiplin otoritarian. Dalam disiplin otoritarian, peraturan dibuat sangat ketat dan rinci. Disiplin otoritarian selalu berarti pengendalian tingkah laku berdasarkan tekanan, dorongan, pemaksaan dari luar diri seseorang. Hukuman dan ancaman kerap kali dipakai untuk memaksa, menekan, mendorong seseorang mematuhi dan mentaati peraturan.
Di sini tidak diberi kesempatan bertanya mengapa disiplin itu harus dilakukan dan apa tujuan disiplin itu. Orang hanya berpikir kalau harus dan wajib mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku. Teknik ini biasanya tidak akan berhasil dengan baik dalam menumbuhkan dan membina kedisiplinan belajar. Kalau berhasil, hanya bersifat sementara atau siswa cenderung melanggar. 2. Teknik disiplin permisif. Dalam disiplin ini, siswa dibiarkan bertindak menurut keinginannya. Kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya itu. Siswa yang berbuat sesuatu dan ternyata membawa akibat melanggar norma atau aturan yang berlaku tidak diberi sanksi atau hukuman. Akibat dari teknik ini akan mengalami kebingungan dalam mengambil tindakan apabila mengalami suatu kesulitan belajar. 3. Teknik disiplin demokratis. Pendekatan disiplin demokratis dilakukan dengan memberi penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak memahami mengapa diharapkan mematuhi dan mentaati peraturan yang ada. Teknik ini menekankan aspek edukatif, bukan aspek hukuman. Sanksi atau hukuman dapat diberikan kepada yang menolak atau melanggar tata tertib. Akan tetapi, hukuman yang dimaksud sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi, dan mendidik. Teknik ini biasanya akan membuahkan hasil yang lebih baik karena siswa diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Penerapan disiplin yang paling efektif bagi remaja adalah disiplin demokrasi, karena remaja telah mampu berpikir analitis, mereka tahu perbuatan yang baik dan yang buruk, serta mampu mengungkapkan pendapatnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan disiplin siswa, khususnya disiplin belajar, yaitu dengan teknik demokratis. Teknik ini dilakukan dengan memberikan penjelasan-penjelasan, pengertian yang dilakukan melalui pemberian layanan pembelajaran. Melalui pelayanan ini, siswa akan lebih mampu mengarahkan diri, mengendalikan diri, serta memiliki kesadaran diri dalam hal belajar. Dengan teknik demokratis, siswa mampu melakukan hal yang benar tanpa ada yang mengawasi. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dela Dinta Oktavia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pemateri ketiga yaitu Dewi Warada Rosalina. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya untuk mempersilahkan saya menjelaskan materi tentang pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak. Jadi, guru di dalam kelas telah menerapkan berbagai teknik dalam membina kedisiplinan peserta didik. Langkah selanjutnya adalah guru dituntut untuk dapat memelihara dan meningkatkan disiplin pada peserta didik. Menurut Louanna Johnson, memberikan 10 langkah yang dapat ditempuh oleh seorang guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Antara lain, abaikan si pelanggar. Jadi peserta didik seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru, bahkan untuk menguji reaksi atau sikap guru. Jika guru mudah marah, terganggu, maupun terpancing, peserta didik pun akan mengambil keuntungan dari sikap guru tersebut. Sebaliknya, jika pengajar mengabaikan perilaku buruk yang tidak terlalu parah, peserta didik pun akan capek sendiri dan menjauhi perilaku buruk tersebut. Selanjutnya yakni kirimkan pesan-pesan nonverbal. Jadi, kita semua dapat dengan mudah merespon pesan-pesan nonverbal atau sering disamakan dengan istilah bahasa tubuh. Agar guru dapat memanfaatkan hal tersebut, guru pun dapat menggunakan kontak mata, melakukan perubahan-perubahan dalam suara, gerak tubuh ketika peserta didik berperilaku seperti itu. Selanjutnya yakni memberikan kartu perilaku. Disebabkan karena sebagian besar peserta didik bertipe visual atau kinestetik, maka kemungkinan mereka kurang kuat dalam merespon permintaan-permintaan verbal guru, atau bahkan mereka akan mudah cepat lupa terhadap peringatan-peringatan yang guru berikan kepadanya.
Jadi, agar mereka mau duduk dengan tenang di dalam kelas, solusinya yakni guru dapat membuat kartu perilaku yang berwarna-warni yang berisi pesan pengajar kepada peserta didik yang tidak disiplin atau berperilaku buruk. Selanjutnya yakni ajak berbicara cepat apabila kartu perilaku gagal digunakan oleh pengajar dalam mengatasi kedisiplinan peserta didik di dalam kelas. Pengajar dapat mengajaknya keluar kelas. Pengajar pun tidak perlu mengkhawatirkan peserta didik yang lain, jadi mereka akan tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi. Meskipun mereka bisa jadi akan sedikit berisik saat guru berada di luar kelas, tetapi mereka akan tenang kembali setelah guru memasuki kelas kembali. Setelah mengajak si peserta didik yang tidak disiplin keluar, dengan cepat pengajar yang menanyakan alasan mengapa ia berbuat demikian. Jika alasannya masuk akal, guru secepatnya memberikan solusi untuk menanganinya. Selanjutnya yakni ambil waktu istirahat. Apabila menemukan ada peserta didik yang tidak disiplin, maka guru sudah mencoba mendisiplinkannya, tetapi perilakunya tidak berubah, maka guru dapat pergi sejenak menjauhi semua peserta didik dengan berdiri atau duduk di depan kelas. Hal tersebut akan mudah membuat semua peserta didik berpikir mengapa guru bersikap demikian. Kemudian mereka saling introspeksi diri untuk memperbaiki perilakunya jika memang perilakunya tersebut dianggap buruk menurut hati nuraninya. Selanjutnya yakni telepon orang tua. Apabila suatu saat guru menemukan ada peserta didik yang indisipliner, meskipun pengajar sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki perilakunya, maka guru dapat mencoba untuk menelpon orang tuanya untuk memberitahukan perilaku anaknya di dalam kelas. Selanjutnya yakni tanda tangani kontrak seperti kartu perilaku yang berperan sebagai peringatan visual yang efektif bagi peserta didik yang mudah lupa pada perintah-perintah verbal. Kontrak peserta didik juga dapat berperan sebagai pengingat tertulis yang efektif bagi peserta didik yang telah berjanji untuk bekerja sama dalam menegakkan tata tertib kelas. Selanjutnya yakni meminta penguatan. Jadi, apabila langkah pertama hingga yang ketujuh gagal, dapat dikatakan bahwa masalah atau perilaku buruk yang dilakukan oleh peserta didik tersebut bukan sekedar masalah pribadi yang sederhana, melainkan pula merupakan masalah pribadi yang rumit, sehingga perlu kiranya guru meminta penguatan kepada si orang tua tersebut. Selanjutnya yakni meminta perpindahan apabila langkah ke-8 masih mengalami kegagalan. Memindah peserta didik yang indisipliner ke kelas yang lain, hal itu sangat mungkin dilakukan di sekolah yang besar. Guru kelas yang lain mau bekerja sama untuk menampung peserta didik tersebut. Kepala sekolah dan orang tua peserta didik menyetujui dan kondisi kelas yang akan ditempati pun mendukung untuk memperbaiki perilaku si peserta didik tersebut. Selanjutnya, pindahkan perilaku apabila ke-9 upaya di atas masih saja mengalami kegagalan, baik karena kekurangan dukungan rekan sejawat maupun pimpinan, pengaruh orang tua yang berlebihan dalam komunitas sekolah, serta peraturan-peraturan dewan sekolah yang tidak fleksibel. Guru pun harus memindahkan si peserta didik pun dari kelas secara tidak resmi, agar peserta didik yang lain tidak terganggu bahkan terpengaruh oleh perilaku buruk lainnya. Tempat lain yang dapat digunakan untuk memindahkan seperti ruang konseling atau perpustakaan. Materi selanjutnya yakni tentang penerapan hukuman dan hadiah. Jadi, penerapan hukuman untuk siswa yang melanggar peraturan dan hadiah bagi siswa yang bertingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan unsur dari kedisiplinan. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut. Yang pertama, hukuman. Hukuman berasal dari kata Latin punire dan berarti menjatuhkan seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan, ataupun pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. Fungsi hukuman menurut Harlock mempunyai 3 peran penting dalam perkembangan moral si anak. Fungsi yang pertama yakni menghalangi, mendidik, dan memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat. Jadi, hukuman ini boleh dilakukan asalkan tidak berpengaruh negatif bagi si anak tersebut yang menerima hukuman tersebut.
Yang kedua yakni hadiah atau penghargaan. Istilah penghargaan menurut Harlock adalah tiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang baik. Penghargaan tidak perlu berbentuk materi, tetapi dapat berupa kata-kata pujian, senyuman, ataupun tepukan di panggung. Penghargaan pun mempunyai 3 peran penting dalam mengajarkan anak berperilaku sesuai dengan cara yang direstui masyarakat. Yang pertama, penghargaan mempunyai nilai didik. Penghargaan berfungsi sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial. Penghargaan berfungsi untuk memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial, dan tiadanya penghargaan melemahkan keinginan untuk mengulang perilaku ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dewi Waradah Rosalina yang telah menyampaikan materinya. Lanjut, terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya adalah disiplin merupakan salah satu upaya dan perbuatan untuk meningkatkan kualitas belajar, karena dengan disiplin segala kegiatan akan teratur dan terarah sehingga tujuan belajar yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Ada beberapa teknik atau cara yang menumbuhkan dan membina disiplin diri siswa, yaitu teknik disiplin otoritarian, permisif, dan demokratis. Setelah melakukan teknik untuk menumbuhkan disiplin, langkah selanjutnya ialah memelihara dan meningkatkan disiplin tersebut. Adapun yang harus dilakukan setelah memelihara dan meningkatkan disiplin anak, yaitu dengan memberikan hukuman atau hadiah atau penghargaan sebagai apresiasi dari sikap disiplin atau tidaknya seorang anak tersebut. Saran, dalam pembuatan PowerPoint ini tentunya tidak menutup kemungkinan akan adanya kekeliruan, maka dari itu kami memohon maaf jika terdapat kesalahan dan mohon koreksinya dan kritiknya tentunya untuk kami dapat memperbaiki dan mengembangkan isi dari PowerPoint ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan presentasi kami pada acara hari ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, dan bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami, silahkan menyampaikannya pada kolom komentar di bawah. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.